Dia pernah dianggap nggak jelas karena keluar kuliah. Dari joki game online, kini jadi salah satu entrepreneur muda paling berpengaruh di Asia. Bagaimana Timothy Ronald membangun imperium edukasi finansial dan mengubah dunia hidup ratusan ribu anak muda. Inilah kisahnya. Timothy Ronald lahir di Tangerang Selatan, tanggal 22 September tahun 2000. Anak pertama dari 2 bersaudara. Dari keluarga sederhana, ayahnya guru matematika, ibunya aktif di kegiatan sosial. Sejak kecil, dia udah diajarin mandiri dan menghargai proses belajar. Dan ternyata bibit bisnisnya udah kelihatan dari umur 14 tahun. Lahir di keluarga sederhana, Timothy belajar mandiri sejak SMP. Di usia 14 tahun, ia memanfaatkan hobi gamingnya untuk menghasilkan uang. Tapi bedanya ia tak sekedar main, ia memutar modalnya ke bisnis dan saham. Duduk di bangku SMA, dia jualan pomade impor. Tapi bisnisnya harus berhenti karena kendala izin BPOM. Tapi itu nggak bikin ia mundur. Umur 15, ia mulai belajar investasi saham, pakai duit dari hasil joki game dan jualan. Nggak main-main, dia pernah cuan 20-30 juta per bulan dari saham. Uang yang dipakai buat modal agensi digital pertamanya. Gila kan? Di usia 19 tahun, Timothy sempat kuliah di Universitas Pelita Harapan, jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Tapi dia merasa dunia digital dan finansial berubah terlalu cepat. Kalau lo mau berjalan, lo nggak perlu nunggu tempat. Dunia itu kampus besar. Akhirnya dia drop out dan fokus 100% ke bisnis dan edukasi finansial. Dan Timothy tak lepas dari kritik. Banyak yang meragukan metode investasinya, tapi ia konsisten dalam misi utama, edukasi. Baginya, melek finansial adalah senjata melawan kemiskinan. Tahun 2020, Timothy bareng Raymond Chen dan Felicia mendirikan Ternak Uang, platform edukasi finansial buat anak muda. Mereka mengajari soal saham, investasi, dan cara melek finansial. 2 tahun kemudian, ia bikin lagi Akademi Kripto, jadi komunitas dan platform edukasi kripto terbesar di Asia, khususnya Indonesia. Nggak cuma ngajarin cuan, tapi juga ngerti teknologi Web3, DeFi, dan blockchain. Kerja keras bikin dia masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2023, kategori financial dan investment. Gokil. Dia juga kerjasama dengan brand besar, toko kripto, Binance, sampai BRI. Komunitasnya udah lebih dari 200.000 orang. Tapi buat Timothy, uang itu bukan tujuan. Uang itu alat buat kebebasan dan kontribusi. Gue nggak ngajarin lo jadi orang kaya raya cepat. Gue ngajarin orang paham uang. Bisnisnya fokus pada transaksi, teknologi, dan dampak ke komunitas. Sekarang Timothy aktif jadi mentor startup, narasumber webinar, dan bikin konten edukasi di platform program. Timothy sekarang mengembangkan platform Busra Kripto dengan aplikasi Vlog dan mendirikan Lonar Capital, Fear investasi keluarga fokus digital, aset dan equity
Ventures. Estimasi kekayaan Timothy Ronald. Tidak ada urutan resmi karena belum tercatat di daftar kekayaan Republik seperti Forbes Indonesia atau Globe Asia. Estimasi kekayaan pribadi berkisar 300 miliar hingga 1 triliun. Bila pun ia disebut top 50, itu berada pada konteks media sosial yang belum diverifikasi secara formal. Dari anak joki game di usia 14 tahun, jadi tokoh muda yang mengubah cara generasi sekarang belajar tentang uang. Timothy Ronald buktikan, lo nggak usah harus tua baru buat punya pengaruh. Lo cuma butuh keberanian buat mulai dan konsisten buat terus belajar. Belajar itu enggak harus nunggu. Dunia ini bagaikan kampus asal kita mau mencari ilmu.